Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya, yaitu materi terkait dengan klasifikasi kelompok sosial. Nah, mari kita simak bersama. Jadi, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu agar nanti peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, coba kalian perhatikan kedua gambar yang ada di layar ya. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A di sini ada kelompok keluarga, dan gambar B ada kelompok teman sepermainan atau teman sebaya. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira kedua gambar tersebut termasuk ke dalam kelompok sosial atau bukan? Nah, benar sekali. Jadi kedua kelompok tersebut termasuk ke dalam kelompok sosial. Jadi untuk mengetahui bahwa kelompok keluarga ini termasuk kelompok sosial apa dan teman sebaya atau teman sepermainan ini juga termasuk kelompok sosial apa. Jadi kita akan pelajari bersama ya terkait dengan klasifikasi kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu terbagi menjadi dua. Ada kelompok sosial teratur dan juga ada kelompok sosial tidak teratur. Jadi kelompok sosial teratur itu seperti apa? Dan juga kelompok sosial tidak teratur itu seperti apa? Mari kita simak di slide berikutnya ya. Kelompok sosial yang akan kita bahas pertama yaitu kelompok sosial teratur ya. Dan kelompok sosial teratur ini diklasifikasikan menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama nih, klasifikasi kelompok sosial menurut Bapak Emil Durkheim. Menurut beliau, kelompok sosial ini dibagi menjadi dua. Ada solidaritas mekanik dan juga ada solidaritas organik. Kalau solidaritas mekanik ini merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal adanya pembagian tugas. Tiap kelompok mampu memenuhi keperluan masing-masing tanpa bekerja sama atau bantuan kelompok dari luar. Dan yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. Nah, contohnya kelompok masyarakat yang solidaritas mekanik ini. Contohnya masyarakat pedesaan, masyarakat yang masih tradisional atau sederhana ya. Misalnya kalau di pedesaan, ketika ada tetangga kita lagi tertimpa musibah akibat adanya bencana alam maupun sebab lainnya, maka seluruh warga ini secara sukarela akan bahu-membahu untuk memberikan suatu pertolongan. Walaupun di sini hampir tidak ada pembagian kerja ya, namun masyarakat pedesaan itu bisa melakukan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, solidaritas organik. Di mana solidaritas organik ini merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal adanya pembagian kerja. Sifatnya mengikat sehingga unsur-unsur dalam masyarakat itu saling bergantung. Ikatan bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatan yang terjalin di antara berbagai profesi. Nah, contohnya apa anak-anak? Contohnya, solidaritas organik ini yaitu kelompok masyarakat di perkotaan. Karena masyarakat perkotaan ini sudah mengenal adanya pembagian kerja. Contoh lain yang spesifik nih, misalnya bisa kita lihat di perkotaan kan terdapat berbagai pabrik dan perusahaan, di mana setiap perusahaan membagi setiap bagian dengan departemen-departemen yang masing-masing sudah mempunyai tugas dan wewenang sendiri. Ada yang menjadi ketua di perusahaan, ada yang menjadi sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Kemudian ada klasifikasi kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Nah, menurut Ferdinand Tönnies, kelompok sosial ini dibagi menjadi dua.
Ada paguyuban dan juga ada patembayan. Yang pertama, paguyuban. Paguyuban ini merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan alamiah serta kekal. Nah, kelompok paguyuban ini ya, seperti gambar yang saya tampilkan di sini, kalian pasti punya ya, punya ayah, punya ibu atau keluarga, nenek, kakek, dan sebagainya. Nah, ketika dalam keluarga kecil atau keluarga besar, itu bisa dikatakan sebagai paguyuban. Nah, kenapa seperti itu anak-anak? Karena paguyuban itu punya ciri-ciri. Yang pertama, suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, adanya hubungan batin yang kuat antar anggota. Misalnya, di dalam keluarga, antara anaknya dan orang tuanya ikatan batinnya pasti kuat. Dan antara orang tua dengan kakek neneknya pasti juga sangat kuat sekali. Yang ketiga, hubungan antar anggota bersifat informal, bukan formal ya. Kalau formal di keluarga formal pasti kaku sekali nanti. Yang keempat, dasar hubungan rasa cinta dan persatuan batin atau kekeluargaan. Nah, anak-anak, ternyata paguyuban atau Gemeinschaft ini dibagi menjadi 3. Ada yang pertama Gemeinschaft by Blood. Ini merupakan paguyuban yang dibentuk atas dasar ikatan darah. Misalnya kekerabatan, keluarga, ya. Yang kedua ada Gemeinschaft by Place, di mana ini merupakan paguyuban yang dibentuk karena orang-orang yang berdekatan tempat tinggal. Contohnya RT, RW, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga nih ada Gemeinschaft by Mind. Biasanya paguyuban ini merupakan orang-orang yang memiliki jiwa dan pikiran ataupun tujuan yang sama atau memiliki kepentingan yang sama. Nah, contoh paguyuban ini ada keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian ada klasifikasi menurut Ferdinand Tunis, ini yang kedua yaitu ada patembayan ya, atau Gesellschaft. Nah, patembayan ini merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahiriah yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek. Nah, melihat gambar tersebut, coba kalian lihat. Nah, kita bisa analisis bersama ya. Mereka menggunakan topi proyek dan bajunya sama semua. Kita lihat kanan kirinya nih. Sepertinya mereka ini adalah pekerja tambang. Karyawan-karyawan dari perusahaan ini merupakan salah satu kelompok patembayan atau Gesellschaft. Nah, kenapa seperti itu anak-anak? Karena patembayan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hubungan antar anggota bersifat sementara atau semu, renggang, dan berorientasi ekonomi serta kepentingan dan keuntungan. Yang kedua, ada hubungan antar anggota bersifat formal. Jadi maksudnya apa? Bersifat formal ini, jadi misalnya kalau kita saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, yaitu karena kebutuhan saja. Kalau bukan karena kebutuhan, ngapain kita menjalin interaksi? Kalau sudah mendapatkan pembagian tugas A, B, dan C, ya udah kita melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, strukturnya bersifat mekanis. Artinya ada peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Jadi ada misalnya, dalam karyawan ada yang menjadi teknisi, bos, manajer, supervisor, dan sebagainya. Mereka menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing di dalam kelompoknya tersebut. Yang keempat, pola pemikirannya itu sudah maju atau bersifat rasional. Beda dengan paguyuban ya. Kalau paguyuban masih ada kekeluargaan dan sebagainya. Kalau di sini, ngapain kita datang kalau nggak dapat uang? Karena sudah berpikiran rasional. Nah, itu yang dimaksud dengan patembayan ya anak-anak. Contohnya, ada kelompok karyawan pabrik, masyarakat sektor industri, dan kelompok partai politik. Kemudian ada klasifikasi kelompok sosial menurut Charles. Menurut Charles, kelompok sosial ini berdasarkan hubungan sosial dan tujuan ya,
dibagi menjadi dua. Ada kelompok sekunder dan juga ada kelompok primer. Kelompok sekunder ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama, interaksi sosial ini tidak berlangsung secara intim. Yang kedua, bersifat formal karena didasarkan pada manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi didasarkan tujuan dan kepentingan yang sama. Yang ketiga, ada hubungan tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan tidak langgeng. Yang keempat, adanya spesialisasi. Nah, spesialisasi ini apa? Spesialisasi di sini ini misalnya berdasarkan keahlian dalam kelompok sosial tersebut dan bersifat rasional. Nah, kelompok menurut Charles ini ya sebenarnya sama seperti Ferdinand Tonis, hanya beda dari tokohnya. Di mana kelompok sekunder ini hampir sama seperti Patembayan atau Gesellschaft. Contohnya adalah kelompok-kelompok partai politik, kemudian kelompok karyawan industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kelompok primer. Ini terdapat ciri-ciri ya. Yang pertama, saling mengenal antara anggota atau akrab. Yang kedua, ada kerjasama yang erat. Yang ketiga, ada interaksi secara langsung. Yang keempat, bersifat informal. Yang kelima, ada hubungan yang langgeng antar anggota. Dan yang keenam, ini saling berdekatan dan hubungannya intensif. Nah, ini sama halnya ya dengan yang disampaikan Ferdinand Tonis berkaitan dengan kelompok paguyuban. Nah, kelompok primer ini contohnya apa? Contohnya ada kelompok teman sepermainan atau teman sebaya. Nah, keluarga juga merupakan bagian kelompok primer atau kelompok yang utama. Kemudian ada klasifikasi menurut William J. Sandberg. Menurut beliau, ini kelompok sosial dibagi menjadi dua ya. Ada in-group dan juga ada out-group. Kalau in-group, ini merupakan kelompok sosial di mana individunya sangat mengidentifikasi terhadap kelompoknya. Terdapat identitas yang membedakan antara individu-individu di dalam kelompok dan individu-individu di luar kelompok. Kemudian anggota-anggotanya ini saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan lainnya. Kalau outgroup, ini merupakan kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan in-groupnya atau kelompok yang ada di luar kelompok dirinya. Nah, contohnya seperti apa anak-anak? Jadi contohnya begini. Misalnya nih, kalian berada di kelas 10 IPS 2. Nah, ketika kalian menjadi anggota atau bagian di dalam kelas 10 IPS 2, maka kelas 10 IPS 2 itu bisa dikatakan sebagai in-group. Nah, suatu saat nih, ketika datanglah teman kalian dari kelas 10 IPS 3. Nah, orang-orang yang berada di in-group kelas 10 IPS 2 ini menganggap orang yang tadi berasal dari 10 IPS 3 adalah out-group karena bukan berasal dari in-group mereka. Nah, jadi sederhananya seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada klasifikasi kelompok sosial menurut Robert Camerton. Nah, di sini menurut beliau, kelompok sosial itu dibagi menjadi dua anak-anak. Ada reference group dan juga ada membership group. Yang pertama kita bahas reference group. Reference group ini merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk kepribadian dan perilakunya. Atau bisa kita sebut sebagai kelompok acuan. Jadi kelompok yang dijadikan sebagai acuan atau referensi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya begini. Misalnya ketika saya nih berada di sekolah sebagai seorang guru. Dan saya punya perilaku atau karakter di mana saya mengacu kepada kelompok keluarga saya di rumah. Ternyata harus disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya terus menanamkan karakter dari kelompok acuan saya di sekolah, maka kelompok keluarga di rumah ini disebut sebagai kelompok acuan
atau reference group ya. Contoh yang lain lagi misalnya nih, si A. Si A walaupun tidak berhasil menjadi anggota TNI, penampilan dan perilaku si A seperti anggota TNI. Nah, kenapa seperti itu? Karena si A ini menjadikan kelompok TNI sebagai kelompok acuan atau reference group. Yang kedua, ada membership group. Membership group ini merupakan kelompok sosial di mana setiap anggota secara fisik menjadi anggota kelompok sosial tersebut. Jadi kelompok dengan anggota-anggota yang tercatat secara fisik sebagai anggota. Contohnya adalah partai politik misalnya. Kan kalau kita ataupun kalau orang ya ikut ke partai politik, pasti akan tercatat sebagai anggota kelompok tersebut. Contoh yang lain lagi nih, untuk dapat membaca dan meminjam buku di perpustakaan SMA Negeri 7 Purworejo, harus menjadi anggota dengan ditandai dengan memiliki kartu anggota perpustakaan SMA Negeri 7 Purworejo. Nah, itu contohnya ya anak-anak. Kemudian kita masuk ke pembagian kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, di sini ada 3 ya, ada kerumunan, publik, dan massa. Yang pertama kerumunan. Kerumunan ini merupakan sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap, terjadi secara spontan dan bersifat sementara. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, kalau ada kecelakaan tiba-tiba misalnya di perempatan jalan ya, itu kan menyebabkan banyak orang berkerumun. Atau contohnya lagi misalnya kerumunan ketika sedang menonton konser dan lain sebagainya. Yang kedua nih ada publik. Ciri publik ini antara lain adalah interaksi tidak langsung melalui media massa, memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu, dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, para penonton televisi, para pendengar radio, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka mendengarkan suatu isu yang lagi hangat-hangatnya nih diberitakan, kemudian mereka mendengarkan di situ. Nah, orang-orang yang mendengarkan di seluruh Indonesia, orang-orang yang menonton televisi itu dikatakan sebagai publik. Yang ketiga ini ada massa. Ciri massa adalah orang-orang yang anonim dan heterogen. Tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis, dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Contohnya, misalnya kalau kalian nih, mungkin pernah mendengar ya, terjadi pergerakan massa para pendemo dari gedung DPR ke Istana Negara misalnya. Massa contohnya di sini adalah orang-orang yang sempat demo dan sebagainya. Kadang mereka mudah sekali dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Misalnya, ayo kita bergerak untuk mengaspirasikan A, bergerak semua mengaspirasikan A. Atau lagi, ayo kita bergerak mengaspirasikan B, bergerak semua mengaspirasikan B. Nah, itu ya anak-anak yang dikatakan sebagai massa. Nah, itulah berkaitan dengan berbagai kelompok sosial yang tidak teratur yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ada kerumunan, publik, dan juga ada massa. Oke anak-anak, berhubung waktu sudah habis, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan apa yang telah Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.